Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah HIV dan AIDS. Saat ini saya akan membawakan materi dengan tema situasi epidemiologi penyakit HIV dan AIDS. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV sendiri adalah penyebab AIDS. HIV adalah salah satu virus yang melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Sedangkan AIDS kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV itu sendiri. HIV dapat ditularkan pada pertama darah, yang kedua cairan sperma, yang ketiga cairan vagina, dan yang berikutnya adalah air susu ibu. Siapa yang sudah terinfeksi HIV tidak bisa dipastikan. Dari kondisi fisik, orang dengan HIV positif terlihat sehat dan merasa sehat. Orang dengan HIV positif tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Tes HIV adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepastian. Dimensi sosial masalah HIV dan AIDS. Pertama, dimensi masalah isu hukum. Ini menjadi persoalan tersendiri. Yang kedua, isu negara, di mana ketika bicara HIV AIDS tentu melihat aspek negara dalam kondisi seperti apa. Apakah negara miskin, berkembang, atau negara maju. Kemudian berikutnya adalah isu moral. Berbicara HIV/AIDS lekat sekali dengan isu-isu moral. Ya, jadi orang yang positif itu identik dengan salah satu akibat dari perilaku tertentu. Kemudian isu perburuan dan ekonomi. Jadi masalah HIV/AIDS itu juga dekat dengan masalah perburuan dengan ekonomi. Terus kemudian masalah isu pendidikan. Ya, di negara kita masih menjadi masalah pendidikan. Mengingat pendidikan ada beberapa orang tertentu yang tidak bisa mencapainya strata pendidikan tertentu. Kemudian yang terakhir bicara masalah isu gender. Isu gender, jadi ini isu yang masih menjadi masalah tersendiri. Jadi isu perbedaan salah satu jenis kelamin yang mempermasalahkan salah satu jenis kelamin tertentu. Kemudian bagaimana kita dapat terinfeksi HIV/AIDS? Melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadi pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain. Adapun prinsipnya seperti dikenal sebagai prinsip EC. Exit, jadi HIV itu tidak mudah menular kepada individu-individu tertentu. Harus ada exit, keluar dari tubuh manusia. Jadi suatu cairan yang keluar dari tubuh manusia. Yang kedua ada survive. HIV harus kondisi hidup. Ya, kemudian sufisien, cukup, ya, jumlah konsentrasi cukup, dan yang terakhir ada enter manusia. HIV masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau tanpa aspek ini, HIV tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. HIV tidak menular melalui pertama gigitan nyamuk, yang kedua bersalaman, pelukan atau ciuman. HIV tidak menular juga menggunakan peralatan makanan, minuman yang sama, tinggal serumah, menggunakan jamban yang sama. Pencegahan HIV dan AIDS. Pertama, abstinence. Bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Be faithful, saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi. Kemudian, gunakan setiap kali melakukan hubungan seks yang berisiko dengan kondom. Kemudian don't inject, hindari menggunakan jarum suntik yang berganti atau tidak steril. Kemudian safe equipment, ini hindari pemakaian segala alat bahan yang tidak steril. Kemudian
data temuan HIV dan AIDS di Kota Pontianak tahun 2019, ini sumber dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, bahwa berdasarkan wilayah kecamatan di utara HIV dan AIDS totalnya ada 21. Di timur, Pontianak Timur maksudnya ada 15. Di tenggara ada 6, di selatan itu ada 22, di kota itu ada 23, kemudian di barat ada 43. Jumlah secara keseluruhan HIV dan AIDS itu 130. Berdasarkan umur, paling dominan di sini usia 25 sampai 49 tahun. Jumlah paling banyak total ada 81 orang, ya, 53 HIV, ya, kemudian AIDS-nya ada 28. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, laki-laki HIV dan AIDS totalnya ada 95, sedangkan perempuannya ada 35 dengan jumlah total 130. Kemudian berdasarkan pekerjaan, di sini yang paling mendominasi adalah swasta, jumlahnya adalah 77, kemudian ibu rumah tangga ada 22, mahasiswa ada 7, kemudian petugas salon ini ada 2, kemudian ada sopir ada 2, tidak bekerja ini ada 16. Kemudian kategori kelompok, berdasarkan kelompok berisikonya, hetero itu 78, laki-laki seks dengan laki-laki ada 39, kemudian pengguna nafsa 5, dengan jumlah semuanya ada 130. Kemudian kasus HIV AIDS dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, tertinggi di tahun 2014-2015, yaitu sejumlah 156, kemudian pernah mengalami penurunan di 2016 ada 128 dan 2018 107, dan saat ini 2019 di angka 130. Kemudian peran lintas sektor pada penanggulangan HIV dan AIDS, pertama berperan serta dengan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, itu yang pertama. Yang kedua, bimbingan teknis dan sosialisasi HIV dan AIDS dengan peserta lintas sektor, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Kemudian yang ketiga, ikut memfasilitasi penguatan kelembagaan HIV dan AIDS melalui rapat koordinasi dan supervisi. Kemudian yang keempat, berperan aktif dalam pencegahan seperti melakukan kegiatan, promosi, perubahan perilaku, edukasi yang benar tentang HIV dan AIDS. Dan yang terakhir, semua bisa menjadi ujung tombak penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh kita didiskusikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.